Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before studying this morning, let's pray together. Sit down, please. Padang terus kolek. Agus Prasetyo. Nah. Ahmad Ghani. Oke. Yang kita pelajari sekarang itu masalah mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar orang lain bikin apa tentang sumber Islam? Kalian pernah menggunakan sumber Islam dalam kehidupan sehari-hari? Terus ya, di antara kalian siapa yang tahu apa arti sumber hukum Islam? Oh ya, jadi Mas, sumber Islam adalah sumber-sumber yang menjadi pedoman hidup manusia seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Oh ya, bagus ya. Jadi kita lihat dulu ini ada quiz. Sumber hukum Islam, ya, standar kompetensinya memahami sumber-sumber hukum Islam, hukum fikih dan hukum wajib serta
ketiga, sebagai sumber agama Islam. Yang kedua, menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Yang ketiga, menerapkan hukum taklid dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada surat Al-Baqarah, ya. Yang ini dulu ya, kita bahas dulu. Ya. Terdengar suaranya? Jadi, coba dan saya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Jadi itu ya, yang artinya ya, coba bagi yang boleh enggak Alif Lam Mim ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti di sini takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan mengikuti segala larangan. Berikutnya yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menginfakkan. Maksudnya menginfakkan ini sebagai bukti yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya di sini pengertian menginfakkan harta di jalan Allah, ya, meliputi belanja untuk kepentingan jihad, ya, pembangunan perguruan, rumah sakit, terus seperti usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain sebagainya. Ya. Ya, berikutnya lagi, ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, ya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, ya, dan mereka yakin akan adanya akhirat sebelum engkau. Jadi bisa dikatakan misalnya yang turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ialah seperti misalnya Taurat, ya, terus Zabur, Injil dan Qur'an, ya. Itu maksudnya lembaran lebaran yang tidak seperti kitab, tapi belum sekarang sudah di kitab. Itu arti dan maksud dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Nah, berikutnya hukum Islam ya. Pengertian hukum Islam, hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar ya, acuan atau pedoman syariat Islam. Itu yang disampaikan oleh sumber hukum Islam, jadi Al-Quran,
yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasulullah dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang membacanya adalah ibadah. Itu pengertian apa? Al-Quran. Berikutnya lagi kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan Allah. Terus ini fungsi Al-Qurannya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terus pengertian dan kedudukan hadis. Pengertian hadis, hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan takdir serta penjelasan sifat-sifat. Kedudukan hadis, hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan sama, maksudnya belum jelas. Terus, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang berprinsip tidak bertentangan dengan Al-Quran. Berikutnya lagi, itu ada pembagian istilah hadis Rasulullah SAW. Hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada segala perkataan dan ucapan Rasulullah SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu masalah Muslim itu tidak boleh saling mencela. Mencela sama Muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah keburukan. Itu riwayat oleh Bukhari. Berarti kita tidak boleh mencela sama Muslim, bukan? Seharusnya yang kita lakukan itu saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, kan? Terus membunuh, begitu pula dengan membunuh, itu termasuk kekufuran, tidak boleh dilakukan dalam ajaran Islam. Berikutnya lagi, hadis sunnah fi'liyah, yaitu hadis yang berdasarkan kepada perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW. Jadi ini contohnya itu ada yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seseorang pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah di waktu di rumah? Aisyah menjawab, Rasulullah di rumah membantu keluarganya, membantu keluarganya. Terus kalau datang waktu sholat, beliau pergi keluar untuk mengerjakan sholat itu. Berikutnya lagi, hadis sunnah takriyah, takriyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Rasulullah SAW atas para sahabatnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, itu kalau di waktu itu Rasulullah pernah melihat seseorang mengadakan sholat,
dua ya kan? Semua orang itu menjawab, saya waktu sebelum saya mengerjakan sholat subuh, saya tidak suka mengerjakan sholat sunnah. Jadi beliau terdiam mendengar orang itu menjawab itu ya kan? Jadi itu contoh untuk hadis sunnah tetapi ya. Berikutnya pengertian dan kedudukan ya, pengertian ijtihad. Ijtihad bermakna menyerahkan tentang dan pikiran, tenaga dan pikiran dengan sesungguh-sungguh untuk ya menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan ijtihad menempati kedudukan dalam sumber Islam yang kedua ya. Nih, fungsi ijtihad menetapkan hukum sesuatu yang tidak termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Jadi ya, syarat-syarat menjadi mujtahid, ahli, dia. Ya. Dari semua yang Ibu jelaskan, ya. Semua yang Ibu jelaskan dari tadi, ya. Mungkin ada yang belum jelas, ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apa saja bentuk mukjizat dari Al-Quran? Ya. Jadi, ya, bentuk kemujizatan dalam Al-Quran yang pertama, dia ada dua ya. Yang pertama, keindahan bahasa, ya, susunan kata, kalimat demi kalimat, ya, yang dalam Al-Quran. Yang kedua, itu ada cerita-cerita atau bukan cerita, maksudnya sejarah pada zaman dahulu, ya. Itu diceritakan kembali di dalam Al-Quran. Itu ya, bentuk kemujizatan dalam Al-Quran. Ya, jadi dua. Ngerti kan? Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya, itu ada dua. Yang pertama, sebagai penguat isi-isi ayat dalam Al-Quran, ya, atau hukum ayat yang dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebagai pemerinci, yang merincikan, ya, yang menjelaskan, ya kan, gitu. Misalnya sholat, ya kan? Sholat dalam Al-Quran kan diperintahkan untuk kita mengerjakan sholat. Kalau dalam hadis itu dijelaskan tata cara mengerjakan sholat. Terus zakat, cara mengerjakan zakat, cara kita haji, cara kita mengerjakan haji itu. Jadi menjelaskan dan merincikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara gamblang umumnya saja kan dalam. Bisa kan? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya.
melalui malaikat Jibril. Terus ya, dan sebagai apa? Ya, sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah ada lagi yang mau tanyakan? Sudah semua? Sudah. Mungkin ada yang memberi kesimpulan untuk aku kesimpulannya, kesimpulannya. Ada? Nah, kesimpulannya ya, kita